Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan ataupun kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah ataupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pada hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, seraya masih bisa membagi ataupun menyisihkan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu melapangkan waktunya di antara umatku, kata Rasulullah, untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita ataupun contoh di dalam aspek kehidupan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, man shalla alayya salatan wahida shalla alaihi asyara marrat. Barang siapa di antara umatku, kata Rasulullah, yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku satu kali, maka Allah telah mencatat kebaikan ataupun 10 kebaikan untuknya. Apakah kebaikan di dalam kesehatan, apakah kebaikan di dalam rezeki, apakah kebaikan di dalam ibadah, ataupun kesempatan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bacakan satu pekan yang lalu, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma min amalin ahabbu ila Allah taala illa min hadhil ashri min hadhil ayyam, kata Rasulullah. Tidak ada ibadah yang paling disukai ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali ibadah yang dilakukan pada awal daripada bulan Zulhijjah, yakni asharul awail min Zulhijjah, yaitu 10 hari pertama di awal daripada bulan Zulhijjah. Dan juga sudah kita menjelaskan ibadah yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan puasa di awal daripada bulan Zulhijjah itu sendiri, yang mana ada beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama daripada puasa itu adalah dilaksanakan daripada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Fa illam yastati', kata para ulama kita, apabila mereka tidak sanggup untuk menunaikan ibadah puasa selama 9 hari, maka boleh mereka melakukan itu puasa pada hari Senin dan Kamisnya ditambah dengan hari Arafah, yaitu jatuh pada hari Senin esok hari.
Karena pergantian daripada Hijriyah dengan Masehi itu berbeda pergantian harinya. Kalau Masehi berganti harinya pada pukul 12 malam. Tapi kalau Hijriyah ketika terbenam matahari itu sudah masuk hari esoknya. Berarti sekarang kita sudah masuk pada tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tidak sanggup minimal 1 hari. Siyamun yaumal arafah ahtasibu an yukaffira dhanbihi sanatain, kata Rasulullah. Berpuasa pada hari Arafah, maka aku memohon kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah selama 2 tahun. Sanatun qablaha wa sanatun ba'daha, 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun sesudahnya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ibadah yang kedua selain berpuasa seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang dinamakan dengan adhiyah. Adhiyah itu dinisbatkan kepada binatang ternak atau makna istilahan, yaitu penyembelihan daripada hewan ternak. Tapi tidak seluruh daripada hewan itu diperbolehkan untuk dikurbankan. Sudah ada ketentuan di dalam agama Islam. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau itu mengurbankan 1 ekor kibas. Nah, kalau disandingkan mana yang lebih baik, seseorang berkurban 1 kambing atau 7 orang berkurban dengan 1 ekor sapi. Itu ijma' di kalangan para ulama, masih lebih baik seseorang berkurban 1 ekor kambing ataupun kibas. Tapi kan kalau di Indonesia kerjasama, dia gotong royong, 1 ekor menjadi 7 orang. Dari mana dasarnya? Itu dikiaskan kepada pembayaran zakat daripada hewan ternak. Ada perbedaan kualitas ataupun jumlah antara kambing dengan sapi, karena besarnya juga berbeda, Pak. Jadi ibaratkan 1 ekor sapi setara dengan 7 ekor kambing. Maka dikiaskanlah oleh para ulama kita, 1 ekor sapi itu berarti ada 7 nama di situ. Yang mana sapi disebutkan di situ bukan berarti sejenisnya tidak boleh. Sebenarnya berkurban dengan hewan kerbau itu juga boleh itu. Tapi kan kebiasaan kita menggunakan sapi. Dan seandainya sapi itu tidak ada yang berstatus jantan, ternyata sudah habis jantan itu, tersisa betina, apakah boleh kita mengorbankan ekor ataupun sapi yang mana sapi ini betina? Boleh itu. Yang jelas kita harus sudah prediksikan sapi ini tidak dalam kondisi mengandung tuh. Kalau mengandung tidak boleh, ya dilarang di dalam agama Islam memotong sapi yang sudah ada janin ataupun bayi di dalam kandungannya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dinisbatkanlah oleh para ulama kita adhiyah itu yang diperbolehkan hanya 3. Yang pertama adalah kambing dan sejenisnya, masuklah di situ kibas, masuklah di situ domba. Kemudian yang kedua sapi dan sejenisnya. Dan yang ketiga adalah unta. Nah, kalau kebiasaan orang-orang Arab ini Bapak Ibu berkurban, kalau tidak menggunakan kambing itu menggunakan unta atau karena sapi di sana sangat langka. Sama halnya di Indonesia sangat langka, yang mana onta itu sangat langka di Indonesia. Adapun onta di Indonesia itu kurus kering dia, tidak sesuai dengan iklimnya. Mungkin kalau kita ke kebun binatang ada kita temukan onta, tapi tidak seperti biasanya gemuk seperti halnya yang ada di Arab itu. Tidak sesuai dia iklimnya, kedinginan dia. Walaupun musim panas di Tanjung Pinang masih tetap kedinginan karena dibandingkan iklim yang ada di Arab itu sendiri itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ada 3 jenis. Yang pertama adalah kambing, yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah onta. Dah ini sudah didefinisikan oleh para ulama kita, 1 ekor sapi diperbolehkan 7 orang. Kalau seandainya diborong oleh 1 orang dengan 1 ekor sapi, itu lebih baik gitu. Itu lebih baik gitu. Nah, ini saya ada kelebihan rezeki itu, tidak 1 nama, langsung 7 nama ada. 1 ekor sapi mengatasnamakan 1 orang.
itu jauh lebih baik dibandingkan gotong royong 7 orang dalam 1 ekor sapi itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan adhiyah ini, apa keutamaan ataupun fadilahnya? Seperti halnya yang diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini masuk Islamnya ketika usianya masih kanak-kanak. Berarti beliau itu masuk ke dalam kategori ashabus sigar, yaitu yang mana beliau itu adalah masuk ke dalam kategori sahabat dalam kondisi remaja ataupun masih anak-anak sudah beragama Islam itu. Zaid bin Arqam ini agak degil sedikit beliau ini, dalam artian dilarang oleh Rasulullah untuk ikut berperang ketika masih usianya remaja. Tapi Zaid bin Arqam itu menyusup dia bagaimana caranya biar ikut berperang dengan Rasulullah. Perang apa yang diikuti oleh Zaid bin Arqam ketika itu? Perang Uhud. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW tentaranya ataupun para sahabat, didata untuk berangkat perang, yang mana perang itu ya perang Uhud. Zaid bin Arqam itu tidak diperbolehkan, tapi beliau menyusup ke tengah-tengah barisan sehingga beliau ikut itu. Luar biasa semangatnya untuk ikut berperang. Berbeda halnya dengan saudara-saudara kita pada saat ini. Kalau kita dibandingkan dengan Zaid bin Arqam itu luar biasa, sangat jauh perbedaannya. Dia masih remaja tapi sudah antusias ikut perang. Kita sudah tua, ketika sudah ada seruan perang mungkin bersembunyi itu agar tidak ikut berperang. Setelah dibariskan, didata oleh Rasulullah, maka apa kata Rasulullah? Wahai fulan, engkau kan masih remaja, engkau tidak dibenarkan ikut karena belum masuk kategori umur 12 tahun itu. Semangatnya luar biasa, tidak boleh ikut kata Rasulullah. Akhirnya beliau itu merengek itu, menangis beliau karena dikategorikan oleh Rasulullah itu bahwasanya Zaid bin Arqam masih masuk ke dalam kategori anak bawang, belum boleh ikut. Akhirnya beliau merengek dan menangis, sama sekali tidak dibenarkan ataupun diikutkan oleh Rasulullah SAW. Gara-gara Zaid bin Arqam inilah asbabun nuzul di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama turun itu. Luar biasa Zaid bin Arqam itu, karena beliau itu tidak masuk kategori orang lain. Ada yang dinamakan dengan Abdullah bin Ubay. Beliau ini kan pentolan daripada golongan orang-orang munafik ini, sehingga Zaid bin Arqam masuk ke dalam kelompok orang munafik ini. Mereka tidak tahu bahwasanya anak muda ini cerdas, dia remaja ini cerdas, tapi mereka tidak menganggapnya, sehingga menyusun strategi untuk membinasakan daripada Rasulullah. Mereka ini adalah kaum orang munafikin. Paman inisiatif untuk mencelakakan Rasulullah, dan mana mereka itu adalah golongan orang munafik. Maka pamannya Zaid bin Arqam itu menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Allah tidak terlalu menanggapi karena datangnya dari seorang remaja. Abdullah bin Ubay bahwasanya namanya sudah ada yang menceritakan dan mengadu kepada Rasulullah. Akhirnya Abdullah bin Ubay itu mendatangi Rasulullah dan beliau bersumpah, ya Rasulullah, aku tidak mengatakan seperti itu, padahal ia katakan itu. Akhirnya Rasulullah menerima daripada sumpahnya Abdullah bin Ubay. Maka apa yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam terdengar oleh dia, ternyata yang diterima oleh Rasulullah. Takutnya dia datang sehingga itu. Tak lama kemudian turunlah ayat menjelaskan bahwa adanya. Maka setelah turun surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, dipanggil yang diceritakan oleh beliau karena kedekatannya, dikarenakan beliau itu sudah dapat kepercayaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu hadis yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam yang berkaitan dengan udhiyah, yaitu binatang ternak. Maka apa kata Zaid bin Arqam? Kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu ketika salah seorang di antara sahabat ini, kata Zaid, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melemparkan sebuah pertanyaan, ma hadhil adhiyah ya Rasulullah, ini hari apa ini, kenapa dinamakan dengan adhiyah? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
qala sunnati abikum Ibrahim alaihi salam, yang mana hari ini pengorbanan ataupun penyembelihan hewan termasuk bahagian daripada sunnah bapak kalian ataupun orang tua kalian, yaitu Ibrahim alaihi salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diulur di dalam sejarah, sebenarnya awal mula munculnya kurban itu adalah di masa Nabiullah Adam alaihi salam, tapi jenis kurbannya berbeda, yang mana itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihi salam untuk menyampaikan kepada anaknya Habil dan Qabil untuk mengorbankan pendapatan daripada apa yang mereka miliki. Tapi kan pensyariatannya ya lebih takkidnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munculnya di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu sudah berumur hampir 100 tahun. Aqalla yastami ila mi'ati amin. Berarti kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, hampir mendekati umurnya 100 tahun, Pak. Tapi beliau itu belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang anak tuh. Belum mendapatkan momongan beliau itu. Padahal istrinya dua, Siti Hajar dengan Siti Syarah. Belum ada momongan, tapi tidak mengurungkan niatnya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Walaupun kita sudah punya anak, Pak, ya itu selalu dianjurkan untuk kita doakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami adalah anak yang soleh, seperti halnya yang telah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tak lama kemudian, sudah berumur hampir 100 tahun, ternyata dianugerahi oleh Allah seorang anak dari Siti Hajar bernama Ismail. Kemudian singkat cerita dari Siti Sarah bernama Ishak. Kedua istrinya itu mendapat momongan yang mana statusnya juga sebagai rasul. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berpuluh tahun lamanya beliau itu tidak diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ceritakan di malam ke-8 beliau bermimpi. Datang seseorang menghampiri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, kata orang ini, innallaha ya'muruka an tasbahu ibnak. Sesungguhnya Allah telah menyuruh engkau untuk menyembelih daripada anakmu. Maka ketika itu Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya, yahtamil ba'da sabah hatta tarawih, ya, dari sabah sampai tarwiyah. Tarwiyah itu sampai mendekati waktu tingginya matahari itu dinamakan dengan tarwiyah. Sehingga beliau itu bingung, apakah mimpi itu datangnya dari syaitan atau mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakidkan bahwasanya mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 8 itu dinamakan dengan hari tarawih. Tadi itu dinamakan dengan hari tarawih. Besok ataupun hari ini dinamakan dengan hari Arafah, karena sudah pergantian hari dari tanggal 8 masuk ke tanggal 9 itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita sunnah itu terjadinya itu di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sunnati abikum, kata Rasulullah, sunnah daripada orang tua kalian yaitu Ibrahim alaihissalam. Maka apa kelanjutan daripada hadis ini? Qalu fama lana fima ya Rasulullah. Kalau memang itu sunnah daripada orang tua kami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa yang kami dapat? Fama lana ya Rasulullah, apa yang kami dapat ketika kami melakukan daripada sunnah itu? Apa yang kami dapat ketika kami mengorbankan daripada itu sapi ataupun kambing? Kata seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah? Qala fi kulli sya'rihi hasanah. Setiap bulu yang menempel di badan daripada itu kambing, setiap bulu yang ada di badan daripada itu sapi dijadikan sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu untuk menghitungnya itu luar biasa, Pak. Menghitung daripada bulu kambing itu dan bulu sapi, dan itu bulu tidak dimanfaatkan oleh umat Islam. Yang dimanfaatkan oleh orang-orang Eropa adalah bulu dari seekor babi itu. Dijadikan apa itu? Terkadang dijadikan sebagai alat untuk celak. Ya, kalau kita jeli melihat media sosial itu sudah
diupload di situ tuh. Tidak ada satu benda pun yang ada di dalam tubuh babi itu yang tidak dimanfaatkan oleh mereka. Bagaimana caranya biar umat Islam itu memakai itu alat itu? Terkadang bulunya itu digunakan sebagai alat untuk membersihkan gigi itu. Toothbrush. Apa itu toothbrush itu? Sikat gigi itu. Nah, kalau sikat gigi Pak, kita lihat komposisinya, ada kode-kode tertentu dinisbatkan kepada babi itu. Ada jenisnya, tapi kita tidak menyebutkan merek itu. Karena itu hak ciptaan. Kalau kita sebutkan merek, takutnya yang punya produk itu kan masalah jadinya. Nah, ada beberapa lambang di dalam komposisinya yang mana itu bahagian daripada bulu babi. Coba kita bayangkan, kita sikat gigi menggunakan bulu babi, kita tidak menyadari itu. Wajar terkadang mengurangi daripada kekhusyukan sholat kita, karena ada beberapa hal yang kita gunakan di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk keistimewaan setiap bulu-bulunya itu dinisbatkan sebuah kebaikan diberikan kepada mereka. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa ketentuan yang telah disyariatkan ternak. Dari kapan? Mulai selesainya salat Idul Adha sampai hari tasyrik itu. Mungkin setelah selesai salat Idul Adha, ini tukang jegal ataupun tukang motong sapi ini tidak mau diswab dia, mungkin bisa kita undur dari tanggal 10 menjadi tanggal 11 itu. Karena ada ketentuan pemerintah tuh. Harus negatif ya, harus negatif tuh. Ternyata mungkin pada tanggal 10 itu beliau sedikit pilek. Ini bahaya kan? Pilek itu. Takutnya kan kalau di swab ternyata positif, diisolasi itu kawan itu 14 hari gitu. Nah, dinormalkan dulu, maka kita harus jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, mudah-mudahan terhindar daripada wabah ini. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada ketentuan perbedaan ya antara salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Apa perbedaannya? Seperti halnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghuddu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul hatta yadha. Maksudnya apa? Ketika masuk dalam artian Idul Fitri, Nabi tidak berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri sebelum beliau itu menikmati makanan. Berarti harus sarapan dulu. Itu salat Idul Fitri. Maka waktu daripada pelaksanaan salat Idul Fitri sedikit lebih lama, kurang lebih jam 8 ataupun jam 7 lewat 40 menit barulah ditunaikan salat Idul Fitri. Maka disunnahkan kita makan dulu di rumah baru berangkat salat Idul Fitri. Berbeda hanya dengan salat Idul Adha, kata Aisyah, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'kul qabla ayyadha. Ketika itu Nabi tidak makan dan tidak minum sebelum selesai menunaikan ibadah salat Idul Adha. Nah, kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha salat dulu tuh. Itu ketentuan di dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Kemudian ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, Pak Ustaz, bagaimana halnya ketika salat maghrib itu? Kebetulan kami berpuasa, ini sudah dihidangkan makanan, azan berkumandang, mana yang kami dahulukan, menikmati ini hidangan atau salat dulu? Ini terkadang dilema di dalam kehidupan kita. Maka apa kata ulama kita? Lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan. Allahu Akbar, ini takutnya lauk ini dihabiskan sama anak-anak ini, akhirnya berkurang kekhusyukan daripada salatnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditentukan ataupun disepakati oleh para ulama kita, idza qudiyal asa, apabila makanan sudah terhidang, wa iqamatis shalah, dan juga salat sudah dikumandangkan ataupun sudah iqamah, faquddimal asa, maka tunaikan dulu hajatmu terhadap itu makanan, barulah sholat. Tapi kalau sudah terhidang ya, kalau belum terhidang ya sholat dulu ya, kita minum kemudian sholat, barulah kita menikmati hidangan. Jangan pula dijadikan sebagai helah atau menjelang azan barulah dihidangkan. Ini kata buat harus terhidang dulu, dihidangkan oleh dia untuk mencari siasat biar makan dulu. Ini jadi masalah.
Tapi Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan daripada penyembelihan itu adalah pada hari Idul Adha setelah selesai sholat sampai hari tasyrik. Boleh tanggal 11, tanggal 12 ataupun tanggal 13. Kalau itu hewan kurban ternyata ada usulan, ya sudah kita sembelih sajalah sebelum Idul Adha. Disembelih oleh mereka, maka itu hewan tidak dinamakan dengan hewan kurban. Kenapa? Karena sudah menyalahi aturan, sudah menyalahi ketentuan apa yang telah disyariatkan di dalam agama Islam. Paling cepat itu setelah selesai sholat barulah boleh disembelih itu. Tidak boleh disembelih sebelum selesai penunaikan ataupun ibadah sholat Idul Adha, tidak boleh itu. Maka sholat Idul Adha itu Pak, itu harus lebih dicepatkan sedikit dibandingkan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ini jam 7.40, ya sudah Idul Adha itu jam 7:10 sudah langsung laksanakan itu biar lebih cepat. Kenapa? Karena kawan-kawan itu mulai masuknya waktu sholat subuh dianjurkan untuk berpuasa sampai selesai sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha, Nabi berbuka dengan menikmati daripada hewan kurbannya. Ya, berarti Nabi itu berbuka setelah disembelih, mungkin diambil kakinya ataupun yang lain dimasak dulu, baru dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masakan orang Arab itu Pak lebih simple ya, lebih praktis. Ya, kemudian kupas kulitnya, kemudian potong kakinya, udah masukkan ke wadah, panaskan, kasih garam, selesai barang tuh. Dinikmati oleh mereka. Kalau tidak beli dulu ke pasar bumbunya, lengkuasnya segala macam, jam 11 baru masak. Panitia sudah kelaparan itu. Ya, sudah kelaparan belum makan. Nah, panitia itu boleh menikmati tulang belulang daripada hewan kurban itu untuk disop dengan syarat izin daripada anggota kurban. Ya, contoh mungkin 1 ekor sapi kan 7 orang, dan 7 orang itu sudah berkumpul dan sudah kita komunikasikan dengan mereka, kami izin untuk dimasak tulang-tulangnya, ya, untuk dimasak tulang-tulangnya dibagikan ataupun dinikmati oleh panitia. Nah, kalau tidak izin jangan dimakan, tidak boleh, itu harus izin dulu. Nah, izin dulu daripada sahibul kurban baru boleh kita nikmati. Nah, Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan adhiyah ataupun penyembelihan kurban itu seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik ini kalau kita sanggup. Berarti ada tingkatan-tingkatan daripada keimanan itu. Ada yang tingkatan keimanannya paling tinggi, ada yang tengah-tengah, dan ada yang paling rendah. Yang paling tinggi kata Rasulullah, lebih baik kalau kita sanggup untuk menyembelih surang, ya sudah sembelih surang. Tapi kalau tidak sanggup, ya sudah serahkan kepada ahlinya, kan sudah ada ahlinya itu. Serahkan kepada ahlinya untuk menyembelih itu. Karena untuk penyembelihan itu ada adab, ada etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna kulla hasanat katabal hasanata min kulli syai. Sesungguhnya setiap segala sesuatu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qataltum fa ahsinul qatlah fa'ahsinul kitlah. Apabila kalian membunuh daripada hewan, maka perbaiki cara bunuhnya. Seperti hanya sudah pernah kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Kalau mau membunuh cicak, ya sudah sekali pukul saja mati itu. Ya, jangan kita mutilasi dia, tidak boleh. Ya, wa idza zabahtum fa'ahsinul jibhah. Dan apabila kalian memotong hewan ternak ataupun hewan kurban, maka perbaiki cara pemotongannya. Wal yahdi safaratahu, dan asah terlebih dahulu pisaunya, dan tidak boleh diasah itu pisau di hadapan hewan kurban itu. Itu hewan kurban juga punya emosional Pak. Ya, kalau kita asah di hadapan mau ronta-ronta dia, itu parang kayaknya ke leherku itu. Ya, maka boleh kita asah tanpa dilihat daripada hewan kurban. Dia asah di rumah dulu. Ya sudah tajam betul dia, ya sudah. Kalau bisa sekali tebas, serat langsung putus, itu lebih baik. Kalau tidak bisa 2 kali ataupun 3 kali. Nah, berbeda hanya dengan pemotongan unta Pak. Kalau unta itu dipotong bukan dibaringkan, tidak, sambil berdiri itu. Sambil berdiri langsung disabet aja lehernya tuh. Nah, seperti itu cara pemotongan daripada unta. Karena agak sedikit repot untuk menjegal unta itu, karena besar dia, besar dan tinggi. Ya, berbeda hanya dengan sapi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus kita asah terlebih dahulu, karena Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana suatu ketika beliau itu berkurban dengan dua kibas, kibasain, dua kibas. Kibas itu sejenis domba ya. Nah, kalau kita kan ada kambing, apa namanya, kambing yang mulus dia, ada biri-biri, ada domba, ada kibas gitu. Kalau di Arab itu kebiasaannya kibas yang bulunya tebal, yang mana Nabi ketika beliau berkurban ya mengorbankan dua ekor kibas. Satu kibas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau itu Allahumma taqabbal li Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terimalah daripada kurban daripada Muhammad dan keluarga daripada Muhammad, dipotong satu ekor. Dari situlah dasarnya, ini sering kita sampaikan tapi masih banyak salah kaprah di lapangan terkait dengan apa namanya pelaksanaan daripada hewan kurban itu sendiri. Itu lebih dianjurkan yang berkurban itu adalah kepala rumah tangga. Siapa kepala rumah tangga? Suaminya, karena suami ini adalah mewakili daripada keluarganya. Tidak pernah Nabi berkurban mengatasnamakan Aisyah, tidak pernah Nabi mengorbankan mengatasnamakan Hafsah ataupun mungkin istri-istri yang lainnya. Selalu mengatasnamakan Rasulullah dan juga keluarga beliau. Itu kan lebih afdal, itu lebih baik mengatasnamakan kepala rumah tangga ataupun kepala keluarga. Berarti sudah termasuklah daripada keluarga-keluarganya. Selesai satu ekor sapi ataupun satu ekor kibas dipotong oleh Rasulullah, berarti yang lebih afdal itu dipotong dengan menggunakan tangan kita kalau sanggup. Kalau tidak sanggup boleh diwakilkan kepada orang lain, sehingga didatangkan oleh Rasulullah dengan kibas yang kedua. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kibas ini mengatasnamakanku dan juga umatku. Secara tidak langsung salah satu bentuk daripada kasih sayangnya Rasulullah kepada kita Bapak Ibu, ternyata beliau itu sudah mewakilkan daripada kurban kita bagi orang yang tidak ada kelapangan rezeki untuk berkurban. Kelapangan rezeki di sini ada ketentuan Pak ya, dalam artian dia tidak ada kelapangan rezeki untuk berkurban, tapi kalau dilihat rokoknya Ji Samsu satu hari 2 bungkus, satu bungkusnya 20.000 tuh, berarti kalau 2 hari itu 40.000, kalilah 1 tahun. Kalau bisa, kalau dihitung-hitung itu sudah 1 ekor sapi itu. Apakah tidak saya tidak sanggup berkurban? Tapi kalau dia rokoknya Ji Samsu Pak, Ji Samsu rokoknya, ini masalahnya. Masalah kalau kita berani untuk melakukan sesuatu yang mana notabenanya ada ulama yang berpaham bahagian daripada makruh, kita juga berani mengeluarkan uang. Kenapa berkurban? Tidak ada. Mungkin 1 bulan disisihkan uang mungkin 100.000 ataupun mungkin 200.000 lah. 1 pekan 100.000, 1 pekan 100.000, kan seperti itu. Karena keistimewaan daripada kurban itu luar biasa. Nah, kalau orang yang tidak sanggup untuk berkurban, kata Rasulullah SAW, sudah diwakilkan oleh Nabi dulu. Dari sinilah dasarnya ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib. Wajib. Ya, ini sebahagian ulama mengatakan. Kenapa? Karena ketika ada orang yang tidak sanggup untuk berkurban, kewajiban itu sudah terlepas karena sudah diwakilkan dulu 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Itu makna hukum yang terkandung di dalam hadis itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sudah mewakilkan daripada pengorbanan umatnya, apakah mereka sudah lahir ataupun belum lahir, apakah mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Nah, dari sinilah ada sebahagian faham di kalangan para ulama-ulama kita membolehkan untuk berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Dari sini pengambilan hukumnya sebahagian daripada kalangan ulama ya, bukan ittifaq. Kalau ittifaq itu kan kesepakatan di kalangan para ulama, tidak ada yang menyalahi, tapi itu adalah khilafiyah, perbedaan pemahaman di kalangan para ulama. Paham yang pertama mengatakan tidak boleh karena tidak ada ibadah yang dilakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pemahaman yang kedua boleh, dasarnya dari mana? Dikiaskanlah kepada kibas yang dikurbankan oleh Nabi dengan kibas yang kedua, karena Nabi sudah mengorbankan daripada umatnya, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia.
Nah, perlu digarisbawahi itu kan yang sudah meninggal itu. Yang sudah meninggal dunia juga sudah diwakilkan oleh Rasulullah. Dari situlah dasarnya ulama-ulama sebahagian membolehkan untuk berkurban mengatasnamakan orang tua. Jangankan berkurban, Pak, ibadah yang lebih penting daripada itu juga boleh diwakilkan, dibadalkan. Ibadah apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji boleh kita badalkan itu. Bahkan dianjurkan bagi anak dengan syarat ketika kita selaku anak hendak membadalkan haji daripada orang tua, terlebih dahulu kita sudah haji dulu. Ini belum haji dia tapi sudah membadalkan daripada haji orang tuanya. Kita dulu melaksanakan ibadah haji, setelah selesai kita laksanakan barulah kita membadalkan daripada haji orang tua kita. Dari mana dasarnya? Suatu ketika seorang sahabat, beliau itu bertalbiyah. Talbiyah dalam artian labbaik Allahumma sufrumah, labbaik Allahumma sufrumah. Nabi ketika itu terdiam, heran melihat talbiyah daripada sahabat ini. Yang saya ketahui sahabat ini kan namanya bukan Sufrumah. Kenapa dia bertalbiyah mengatasnamakan Sufrumah? Kata Rasulullah, setelah selesai bertalbiyah sahabat ini ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, siapa itu Sufrumah?" Maka apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah bagian daripada saudaraku," katanya. Maka apa kata Rasulullah? "Ahajjasta amla?" Apakah kamu sudah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu? Maka apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, aku sudah menunaikan ibadah haji." Kalau kamu sudah menunaikan ibadah haji, barulah boleh kamu membadalkan orang lain. Apakah dia keluarga kita, apakah dia abang kita, apakah dia kakak kita, ataupun orang tua kita. Kalau seandainya kita yang langsung membadalkannya, Pak. Tapi kalau seandainya kita sudah daftar, karena mungkin di pending sudah 2 tahun tidak melaksanakan ibadah haji, di pending, apakah boleh membadalkan haji daripada orang tua? Boleh. Boleh kita badalkan, tapi bukan kita yang langsung membadalkannya, langsung berangkat ke Masjidil Haram, langsung berangkat ke Saudi Arabia, tidak. Mungkin kita ada kelebihan rezeki, kita titipkanlah kepada kepala rombongan untuk dibadalkan. Yang mana Bapak Ibu, ini rahasianya, badal haji itu kan seharusnya minimal selesai ongkos pulang pergi dari Indonesia ke Saudi. Berapa itu? Kurang lebih 9,5 juta. 9,5 juta itu badal. Kenapa ada di Indonesia ketentuan badal haji 2,5 juta sudah bisa? Ini bahaya sebenarnya. Ini kalau kita telusuri di lapangan, Pak. Saya pernah ketemu dengan saudara kita orang Banjar, orang Kalimantan beliau. Beliau itu mukimin dalam artian tenaga kerja Indonesia yang sudah berpuluh tahun di sana. Kebetulan kita bersama-sama ketika itu membawa jamaah haji dari Singapura. Ada beberapa badal haji yang dikumpulkan oleh beliau. Saya tanya, "Bang, kenapa dikumpulkan badal haji? Siapa nanti yang membadalkannya?" Apa kata dia? "Nanti satu, ini atas namaku, aku yang membadalkan," kata dia. Yang kedua, istriku yang membadalkan. Yang ketiga, anakku. Ada anaknya umur 5 tahun sudah ikut membadalkan haji. Kenapa dikumpulkan oleh mereka? Dikarenakan terlalu ekonomis itu. Terlalu ekonomis. Itu sudah lumrah di lapangan, satu orang mengumpulkan badal haji kurang lebih 10 orang. Dapatlah dia 25 juta. Dapat dia 25 juta. Nah, kalau sertifikat itu, Pak, itu hanya 5 real itu. Kita kasih 5 real kepada orang menggali 1 jam selesai itu sertifikat. Itu rata-rata orang menggali yang melakukan ataupun membuat sertifikat itu. Tapi kebiasaan kita mencari yang lebih murah. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa, baik ya dari Yaman, baik ya dari Maroko, dari Sudan, dari Mesir, bahkan karena status mereka mahasiswa ya, mereka lebih memilih mana yang angkanya lebih tinggi. Karena mereka hanya satu yang mereka lakukan itu, sah dia badalnya, daripada diberikan kepada orang yang satu orang itu terkadang ada yang 9 juta, bahkan yang lebih tinggi ada yang 11 juta badalnya. Itu yang mereka ambil karena ongkos mereka dari Sudan ke sana sudah berapa? Kurang lebih ganti. Yang namanya mahasiswa sekaligus mereka menunaikan ibadah haji dan juga membantu. Nah, kalau terlalu ekonomis ya seperti itu realitanya di lapangan.
Itu yang harus dipolakan oleh Kementerian Agama, terkhusus di bagian kementerian ataupun mungkin KUA, Kanwil segala macam, dibuat standarnya seperti apa. Jangan terlalu miring, karena kalau terlalu miring bahaya di lapangan dikumpulkan oleh mereka. Ini realita fakta, Pak. Satu orang mengumpulkan 5 orang badal haji itu dikumpulkan oleh dia. Apakah sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena badal itu diperbolehkan 1 orang 1 nama. Berbeda halnya dengan pelaksanaan umrah. Kalau haji kan 1 kali 1 masa, 1 kali 1 tahun. Nah, kalau umrah 1 hari itu bisa kita melakukan umrah 5 kali. Ya, seperti apa pelaksanaannya? Kita keluar mikot. Mikot itu tempat untuk berniat umrah. Mikot, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai 1. Kemudian keluar lagi dari batas haram, mikot lagi, tawaf, sa'i, tahallul, selesai 2 nama. Berarti 1 hari itu mampu untuk mengumrohkan 5 orang. Dan badal itu boleh diwakilkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jangan pula mungkin ada kelapangan rezeki, amin ya Ustadz Ali, berangkat haji ataupun umroh, ada di antara jemaah kita, titiplah nama saya ya, kita masih hidup tuh, itu mendoakan kita biar mati itu. Berarti tidak boleh dibadalkan orang yang masih hidup. Nah, kalau masih ada celah untuk melakukan umroh itu kepada orang yang bersangkutan, seperti itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak takbir mulai daripada hari Arafah sampai hari Tasyrik. Tidak ada ketentuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus hadis yang dikeluarkan untuk membacakan takbir setiap kali salat. Tinggal lagi ulama-ulama kita, daripada tidak ada sama sekali, minimal setelah selesai sholat fardu kita lakukan takbir itu. Itu pendapat di kalangan para ulama ya, sehingga disunnah masuk ke dalam kategori athar di kalangan para tabi'in ataupun mungkin para ulama-ulama kita. Dianjurkan di dalam agama Islam, karena kalau sudah keluar masjid belum tentu kita bertakbir. Maka setiap selesai sholat subuh kita disunnahkan untuk bertakbir, zuhur sampai isya. Dari kapan? Dari yang lebih ittifaqnya ataupun mungkin lebih kuatnya itu pendapat mulai selesai pelaksanaan Idul Adha, di malam harinya kita sudah mulai bertakbir sampai terbenamnya matahari di hari yang ketiga, yaitu hari Tasyrik, pada malam ataupun hari ke-13 setelah menjelang terbenamnya matahari. Disitulah akhir kita disunahkan untuk memperbanyak takbir di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah dilakukan di awal daripada bulan Dzulhijjah ataupun setelah selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Tayyib, wallahu alam bissawab. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang muliakan, berkaitan dengan ibadah kurban, sedang banyak yang mengingat dua waktu. Yang pertama, Ustaz, antara 2 pilihan untuk yang meninggal ini, uang ada, apakah afdalnya dikurbankan bersama yang meninggal atau disedekahkan amal jariah untuk yang meninggal? Mana yang lebih utama? Yang kedua, bolehkah seorang peserta kurban memesan ke panitia kurban, Pak, saya minta buntut 1 Pak, Pak, saya minta ini 1 Pak, sementara panitia kurban. Jadi Taib, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang pertama, ketika dibandingkan 2 ibadah, ya, ibadah yang pertama adalah untuk bersedekah mengatasnamakan si mayit, ibadah yang kedua berkurban mengatasnamakan si mayit.
Ini kan dua ibadah yang dianjurkan dilakukan. Ketika disandingkan dua ibadah, maka ada yang lebih utama di antara yang dua ibadah itu. Mana yang lebih utama? Ketika disandingkan yang lebih utama, kebanyakan di kalangan para ulama adalah berkurban mengatasnamakan si mayit. Kenapa? Karena waktunya tertentu. Waktu tertentu itu kan ada keistimewaan tersendiri, itu hanya diperbolehkan dilakukan pada hari itu. Nah, kalau ataupun mungkin bersedekah itu boleh setelah Idul Adha, boleh 10 hari setelah itu boleh. Maka ketika dibandingkan dua ibadah ini, lebih cenderung dilakukan adalah mengkurbankan mengatasnamakan si mayit. Kemudian yang tengah-tengah masyarakat, ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, Pak. Ketika kita sudah dicantumkan nama sebagai peserta kurban, jangan kita berharap sesuatu daripada apa yang telah kita kurbankan. Apalagi kita memesan tertentu itu. Mendingan kita tidak usah berkurban, ya sudah beli kakinya saja di pasar banyak. Kalau memang kita nanti kalau berkurban itu kepalanya ya sudah untuk saja ya, karena aku yang duluan nomor 1 saya lihat di papan tulis kata dia. Nah, kalau memang rencananya untuk mendapatkan kepala itu sapi, Pak, mendingan uangnya itu dibelikan ke kepala sapi. Kita lihat di pasar banyak, 1 juta dapat berapa kepala sapi itu? Ya, itu berarti tidak boleh, ya, tidak boleh request di antara daripada peserta kurban itu untuk mendapatkan daging tertentu. Tidak boleh itu. Ya, karena kita sudah meniatkan untuk berkurban, ikhlas dia li'ajalillahi ta'ala ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita buka itu plastik, ternyata dapat apa yang kita inginkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita buka tidak dapat kita yang kita, jangan kecewa itu, jangan astagfirullah itu, tidak boleh. Tetap kita syukuri apa yang sudah kita peroleh, dibagi 3, 1 bagian untuk ziren, 1 bagian untuk fakir miskin, dan 1 bagian untuk peserta kurban. Tidak boleh request. Begitu juga dengan tukang sembelih. Saya tak payah dikasih upahnya, yang jelas kepalanya untukku, kata dia. 10 ekor disembelih oleh dia berarti 10 kepala dimasak di dalam rumahnya. Ini tidak boleh. Nah, kalau kesepakatan daripada peserta kurban diberikan kepada orang yang motong, ya nggak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Nah, dari mana administrasinya diberikan kepada yang tukang potong, maka kelebihan daripada pembiayaan itu, Pak, disampaikan kepada peserta. Contoh, mereka kumpulkan itu uang, ternyata terkumpul 15 juta, ternyata harga sapinya 14 juta 500, tersisa 500 ribu. Disampaikan kepada pesertanya, itu yang 500 ribu atau apakah dikembalikan atau tidak? Kami ikhlas, kata mereka. Nah, kalau sudah ikhlas, boleh dimasukkan ke kas masjid dan boleh diberikan kepada tukang potong. Itu bagian daripada administrasi itu. Tidak boleh diniatkan bahagian tertentu di dalam daging itu upah bagi orang yang menyembelih itu. Nah, boleh seperti itu. Wallahu alam bissawab. Dan yang terakhir berkaitan dengan pelaksanaan, ya. Ini alhamdulillah, ini tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Syekh Ali, pelaksanaan di masjid kita masih tetap, ya, pelaksanaan Idul Adha. Silakan kalau memang persepsi kita seperti itu, silakan. Kalau memang persepsi kita di rumah juga monggo, ya, tinggal pilih saja di mana yang lebih afdal. Nah, berkaitan dengan salat ini, la iqamatun laha wala adhanun laha, la salatal qabliyah wala ba'diyah, kata Rasulullah. Di dalam pelaksanaan salat Idul Adha tidak ada yang dinamakan dengan sunnah qabliyah ataupun sunnah ba'diyah. Tidak ada qabliyah ba'diyahnya. Nah, kalau kita ke masjid, ya sudah salat sunnah hajat. Kalau tidak salat tahiyatul masjid, belum masuk waktu berdiri lagi salat sunnah hajat itu. Salat sunnah hajat itu tidak ada ketentuan rakaatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mau 10 rakaat monggo. Sebelum masuk waktu salat. Yang jelas tidak ada salat sunnah qabliyah sebelum Idul Adha ataupun ba'diyahnya. Begitu juga dengan iqamah. Al-azanu wal iqamah. Nabi tidak pernah katakan seorang sahabat, aku selalu beserta Rasulullah salat sunnah Idul Adha, tapi tidak pernah iqamah ataupun azan. Terus dari mana datangnya as-salatul jami'ah? Kan seperti itu. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Itu kebelakangan ini bahagian daripada tabi'in menisbatkan kepada pelaksanaan salat sunnah gerhana.
Salat sunnah gerhana itu kan ada dianjurkan as-salatul jami'ah rahimakumullah, maka mereka kiaskanlah, mereka nisbatkanlah pengucapan daripada salatul jami'ah itu kepada Idul Adha. Berarti ada ulama yang berpendapat dibacakan as-salatul jami'ah, bukan Allah Akbar Rasulullah. Itu tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Hanya boleh as-salatul jami'ah hanya sebahagian di kalangan para ulama saja. Taib wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin wa qiraatul kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.